Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bersama Leli, dan kali ini tetap dengan tema 5 yaitu wirausaha. Tapi mata pelajaran yang akan Ibu bagi dengan kalian adalah ilmu pengetahuan alam. Materinya tentang magnet. Ini adalah pelajaran di kelas 6 semester 1. Siapkan alat tulis kalian dan selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan magnet. Magnet merupakan suatu objek yang bisa menimbulkan gejala gaya, baik gaya tarik ataupun gaya tolak terhadap jenis logam tertentu, misalnya besi, baja, dan yang lainnya. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Kutub magnet yang Nah, sejenis coba tolak-menolak kalian amati dan kutub video tak berikut ini. sejenis tarik-menarik. Bahan dan alat yang diperlukan: magnet batang, magnet jarum dengan dudukannya. Metode: siapkan magnet jarum dengan dudukannya. Pastikan magnet dapat bergerak bebas. Kemudian, dekatkan kutub utara magnet batang ke kutub utara magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub utara magnet jarum bergerak menjauhi kutub utara magnet batang. Sekarang, dekatkan kutub selatan magnet batang ke kutub selatan magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub selatan magnet jarum bergerak menjauhi kutub selatan magnet batang. Kesimpulan, kutub sejenis tolak-menolak. Sekarang, dekatkan kutub selatan magnet batang ke kutub utara magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub utara magnet jarum tertarik ke arah kutub selatan magnet batang. Sekarang, dekatkan kutub utara magnet batang ke dekat kutub selatan magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub selatan magnet jarum tertarik oleh kutub utara magnet batang. Kesimpulan, kutub tidak sejenis tarik-menarik. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham bukan? Mari kita lanjutkan. Nah, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet. Magnet mempunyai bermacam-macam bentuk, seperti bentuk batang, silinder jarum, bentuk U, dan ladam atau tapal kuda. Tahu ladam atau tapal kuda? Ya, magnet ladam atau berbentuk ladam atau seperti tapal kuda biasanya banyak kita jumpai pada kaki di hewan kuda. Tapi Ibu tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang magnet ladam. Kita lanjutkan kepada materi magnet berikutnya. Jenis-jenis magnet. Yang pertama adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh tangan manusia dengan menggunakan bahan magnetik yang kuat. Dan bahan magnetik yang kuat yang digunakan adalah besi ataupun baja. Magnet buatan sementara ialah magnet yang mempunyai sifat kemagnetan yang bersifat sementara, yakni terjadi selama proses pembuatannya saja. Sehingga magnet buatan sementara ini akan kehilangan sifat kemagnetan atau sifat menarik benda ketika medan magnet eksternal dihilangkan. Untuk contoh magnet buatan sementara ini bisa kalian temui di dalam magnet yang dipakai untuk membuat elektromagnetik. Cara membuat magnet buatan. Yang pertama, digosok secara searah dengan magnet. Nah, cara menggosokkannya harus searah. Jika arahnya menuju magnet utara, maka benda besi ataupun baja tersebut akan menjadi magnet yang bersifat sementara sesuai dengan kutub yang ditetapkan. Cara membuat magnet
berikutnya yaitu dengan dialiri arus listrik searah atau yang dikenal dengan elektromagnetik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mula-mula besi atau baja kita lilitkan dengan kawat tembaga, dililitkan, kemudian dihubungkan dengan batu baterai. Nah, seperti pada gambar ini, selama kawat tersebut terhubung dengan batu baterai, yaitu kutub positif batu baterai dan kutub negatif batu baterai, maka besi atau baja yang dililiti oleh kawat tersebut akan menjadi magnet yang bersifat sementara. Mengapa Ibu katakan sebagai sifat yang sementara? Karena pada saat kawat tersebut terlepas, tidak terhubung dengan salah satu kutub atau dua kutub pada baterai, maka besi atau baja tersebut tidak akan menjadi magnet, melainkan akan seperti baja atau besi biasa, tidak bisa menarik paku-paku kecil. Namun sebaliknya, jika besi atau baja tersebut dililiti atau dililitkan kawat tembaga, kemudian dihubungkan dengan kutub-kutub positif dan negatif pada baterai, maka besi yang dililitkan tadi akan menjadi magnet yang bersifat sementara yang bisa menarik paku-paku yang kecil. Sudah paham anak-anak tentang cara membuat magnet dengan aliran listrik atau yang dikenal dengan elektromagnetik? Mari kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara membuat magnet secara gosokan dan elektromagnetik. Ada lagi cara membuat magnet dengan menggunakan induksi magnet. Apa itu? Cara membuat magnet yang sangat sederhana, yang dikenal dengan cara induksi, yaitu dengan meletakkan besi atau baja di dekat magnet yang tetap. Hal ini membuat magnet elementer yang ada pada besi atau baja akan terpengaruh dan terinduksi magnet sehingga menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Jika dilakukan dengan benar, besi atau baja tersebut akan menjadi magnet sehingga dapat menarik benda magnetik lainnya yang berukuran kecil tentunya. Nah, ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Di sini, magnet yang digunakan atau dibuat dengan cara induksi adalah magnet yang bersifat sementara. Selama besi ataupun baja tersebut berdekatan dengan magnet penginduksi, maka besi atau baja tersebut akan menjadi magnet yang bersifat sementara dan bisa menarik benda-benda kecil besi atau baja yang lainnya atau serbuk besi. Namun, jika batang besi atau baja yang didekatkan tersebut kemudian dilepas dengan magnet penginduksinya, maka besi atau baja tersebut tidak lagi akan menjadi magnet. Artinya, tidak bisa menarik benda-benda kecil di sekelilingnya. Setelah kita belajar tentang cara membuat magnet yang bersifat sementara, kali ini Ibu juga akan mengajarkan kepada kalian tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau kalian ingin jelas, itu terlihat di kompas atau alat-alat gunung yang ada kompasnya, di mana di kompas tersebut selalu menunjukkan arah utara dan selatan, yang diwakilkan dengan huruf N sebagai kutub utara
dan huruf S sebagai kutub selatan. Nah, apabila kedua kutub yang tidak senama ini didekatkan, yang terjadi dari magnet tersebut dengan berbeda kutub akan terjadi gaya tarik-menarik. Namun sebaliknya, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Sifat magnet yang lainnya yaitu jika semua magnet bergerak bebas, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, biasanya bergerak bebas pada kompas, maka akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Sifat magnet yang ketiga adalah kekuatan yang dimiliki magnet adalah daya tarik yang dapat menembus suatu benda. Nah, benda apa saja yang dapat menembus medan magnet tersebut atau gaya magnet tersebut? Di antaranya adalah kertas, daun, kaca, dan kayu. Tidak hanya itu sifat dari magnet. Sifat-sifat magnet yang lainnya adalah magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi dan baja. Di sini ada dua. Ibu akan berikan contoh benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa saja? Besi, baja, nikel, kobalt. Nah, sedangkan ada juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau yang dikenal dengan non-magnetis. Kira-kira benda apa saja yang tergolong pada benda non-magnetis? Yaitu aluminium, kayu, kaca, dan karet. Tentunya banyak lagi benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan benda magnetis dan apa yang disebut dengan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi ataupun baja. Sedangkan non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa saja? Kayu, kertas, dan plastik. Nah, berdasarkan sifat benda, yaitu dapat ditarik atau ditolak oleh magnet, benda-benda magnetis dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik sangat kuat oleh magnet. Sangat kuat. Artinya kalau ada magnet dia akan tertarik dengan cepat. Contohnya besi, baja, dan kobalt. Sedangkan benda paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Apa saja itu? Tembaga, emas, dan aluminium. Dan yang ketiga adalah benda diamagnetik atau benda yang mengalami tolakan oleh magnet. Contohnya apa? Bismut, seng, dan timah hitam. Nah, Ibu akan melanjutkan dengan medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet dapat terlihat caranya dengan menggunakan serbuk besi yang berada di sekitar magnet. Pada saat besi tersebut atau serbuk besi tersebut berada di sekitar magnet, maka akan menimbulkan garis-garis yang disebut dengan garis gaya magnet. Ini dia contoh dari medan magnet. Nah, bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian paham tentang materi magnet ini? Menarik bukan? Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.